Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ajira Alfira dengan NIM 2003-20114. Saya dari kelas negosiasi dan advokasi bisnis 6A ingin menyampaikan materi negosiasi bisnis. Langsung saja kita masuk ke materinya. Apa yang dimaksud dengan negosiasi bisnis? Negosiasi adalah perundingan. Negosiasi yaitu upaya untuk mengatasi perbedaan antara pendapat kedua belah pihak. Negosiasi yang baik adalah negosiasi yang berdasarkan data real, akurat, dan faktual. Bagaimana realitas negosiasi? Mendapatkannya apa yang kita inginkan dari orang lain. Kenyataannya, tidak semua yang dapat kita peroleh dalam negosiasi dengan harus diakhiri dengan keputusan bersama. Melakukan pertukaran untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Sehingga negosiasi mencakup yang pertama itu pembicaraan, yang kedua diskusi, yang ketiga tawar-menawar, yang keempat pertukaran, yang kelima kompromi, yang keenam perundingan, yang ketujuh perdebatan. Oleh karena itu kita perlu mengetahui yang pertama apa yang Anda inginkan, yang kedua konsensus yang ingin Anda buat, yang ketiga alternatif yang Anda miliki, yang keempat pihak yang Anda hadapi, yang kelima apa ingin Anda katakan. Kapan sih negosiasi dibutuhkan? Ketika Anda pertentangan kepentingan, perbedaan solusi, peluang berkompromi. Apa sih manfaat negosiasi? Yang pertama itu tercapainya tujuan, yang kedua memiliki otoritas yang lebih besar, yang ketiga menjalin hubungan yang baik, yang keempat mencegah dan menyelesaikan konflik. Negosiasi yang sukses melibatkan komunikasi efektif antara dua pihak. Setiap pihak mengembangkan pemahaman bagaimana memuaskan pihak lain dan menyelesaikan perbedaan. Kedua belah pihak menerima hasil dengan baik. Bagaimana dengan negosiasi konvensional? Fokus dengan kemenangan, bertahan keras pada posisi masing-masing, mencari kompromi berdasarkan kehendak sendiri. Model negosiasi konvensional menggertak, mengancam, mengkritik, dan berdebat. Bagaimana negosiasi yang efektif? Yang pertama itu harus mampu memisahkan perasaan pribadi dengan masalah yang dihadapi. Fokus pada masalah bukan siapa yang terlibat. Bisa jadi Anda tidak menyukai lawan Anda karena suka menggertak, misalnya jangan terjebak terhadap on the track supaya melangkah pada solusi. Jangan terjebak perdebatan posisi. Sadari bahwa setiap pihak berangkat dari posisi yang berbeda. Menganggap lawan menegosiasi sebagai musuh, maka Anda terjebak pada kecurigaan dan negative thinking. Yang penting berusaha menyelidiki motivasi, kepentingan, dan sasaran negosiasi agar dapat diambil kesepakatan. Buat berupa alternatif sebelum membuat keputusan. Kumpulkan banyak alternatif agar tidak terjebak pada satu solusi saja. Semakin banyak alternatif pilihan, kemungkinan kesepakatan yang memuaskan dua belah pihak pilihan dapat Anda siapkan sebelum negosiasi dilakukan. Kesepakatan harus didasarkan kriteria objektif. Jangan terjebak penampilan orang karismatik terdengar sangat meyakinkan selama negosiasi, namun menghasilkan kesepakatan yang tidak seimbang. Gunakan kriteria objektif yang diterima semua pihak. Lakukan cost dan benefit analisis terhadap alternatif yang ada. Profil negosiator. Yang pertama itu konektor. Terdapat berpenampilan tentang dan penuh perhatian, menjaga hubungan yang baik dan bahasa tubuh yang jelas. Santun, minta dianggap orang penting, tidak dipotong pembicaraan merasa ditekan. Ciri paling mudah dikenali adalah biasanya memiliki ruangan kantor dengan dekorasi yang rapi, terdapat foto keluarga, ada beberapa tanaman indoor dan ruangannya. Tip bernegosiasi dengan konektor, yang pertama itu Anda harus terbuka, jujur, mengawali, dan dengan pembicaraan yang kecil. Langsung to the point, pahami kondisi dulu, jangan langsung melakukan negosiasi. Yang kedua itu networker. Pembawaannya senang, heboh, dan ramai. Kurangi memperhatikan sesuatu secara detail, sikapnya bersahabat dan menyenangkan. Bernegosiasi fokusnya obrolan ringan, bahkan terkadang melompat ke berbagai topik di luar yang dinegosiasikan. Tergantung perasaan terhadap Anda, semakin Anda
Semakin Anda disukai, semakin fleksibel dalam bernegosiasi. Tips bernegosiasi dengan networker. Yang pertama itu jelaskan apa manfaat negosiasi yang dilakukan untuk dirinya dan perusahaannya. Maka Anda akan mudah untuk memperolehnya. Yang ketiga itu produser. Seringkali melakukan deal dengan cepat, berorientasi pada tujuan, berpikir, bergerak, berbicara cepat, selalu meminta gambar secara umum, dan bertanya untuk memperoleh apa yang kita inginkan. Tipe paling sulit dalam bernegosiasi karena mengutamakan deal dahulu, masalah relasi urusan kedua. Tips bernegosiasi dengan produser. Yang pertama, jelaskan lebih dahulu apa yang Anda tawarkan dengan cara menarik, kemudian tanya apakah ia tertarik atau tidak. Jika baru, Anda dapat lanjutkan. Yang keempat itu analyzer, menyukai keakuratan data dan kerincian. Tidak suka pernyataan yang berputar-putar. Jangan berharap keputusan cepat ketika berhadapan dengan tipe ini. Tidak suka mengakhiri negosiasi dengan cepat. Menyukai menunda keputusan dan akan memberi jawaban melalui email, surat resmi, atau by phone. Tips bernegosiasi dengan analyzer, siapa dukungan data secara lengkap. Elemen-elemen sukses bernegosiasi. Yang pertama itu waktu, persiapkan yang memadai. Yang kedua, sasaran yang jelas. Yang ketiga, memahami pokok permasalahan. Yang keempat, strategi atau rencana negosiasi yang jelas. Yang kelima, taktik negosiasi yang tepat. Yang keenam, siapkan saling menghormati. Yang ketujuh, informasi lawan negosiasi. Yang kedelapan, komunikasi yang efektif. Yang kesembilan, positive thinking. Yang kesepuluh, terbuka untuk bertukar ide. Yang kesebelas, mau berkompromi. Yang kedua belas, mampu membangun kesepakatan. Yang ketiga belas, evaluasi implementasi. Terkadang perdebatan terjadi dalam negosiasi, maka dibutuhkan keterampilan berargumen. Langkah pertama yaitu pikirkanlah sesuatu yang mungkin, seperti buat asumsi dan dukungan dengan data, jelaskan asumsi tersebut, buat alasan yang jelas, jelaskan konteks, berikan contoh, motivasi, lalu untuk menerima pandangan Anda. Siapkan menerima perbaikan dan tetaplah terbuka. Langkah kedua yang perlu Anda ketahui, yang pertama itu gunakan bahasa yang tidak agresif. Terjemahkan alasan orang lain, tanyakan contohnya, cek apa yang Anda memahami, dengarkan, dan tetaplah terbuka. Kekeliruan yang harus Anda hindari dalam bernegosiasi. Yang pertama, menginginkan sesuatu yang berlebihan. Yang kedua, saling mengandalkan kekuatan. Yang ketiga, gagal mengenali kekuatan sendiri. Yang keempat, mudah menyerah. Yang kelima, terjebak pada suatu pilihan. Yang keenam, memiliki mental win-loss. Yang ketujuh, berpikir jangka pendek sehingga menghancurkan hubungan yang seharusnya jangka panjang. Yang ketujuh, terlalu banyak menekan pilihan lain. Yang kedelapan, menerima opini atau perasaan sehingga fakta. Yang kesembilan, posisi dianggap segalanya. Yang kesepuluh, percaya semakin besar, otoritas akan memberi lebih banyak kekuatan. Yang ke-11, banyak bicara, sedikit mendengarkan. Yang ke-12, terlalu tergesa-gesa. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.